welcome to my YouTube channel. Halo guys, aku bersama Kak Dia. Kita akan ngapain ke hari ini Kak? Jalan-jalan naik ketek. Betul, kita mau ngelakuin musik tour guys. Nantikan keseruannya. Ada yang 22 ya kak ya? Ada yang 20, ada yang 22 lagi gitu. Nah, jadi nanti kita langsung bagi grup aja ya kak ya? Oke. Ya, dan bagi-bagi kopi dan coklat. Sekarang kita mau ambil kopi karena kita nge-request kopi. Ayo seneng kopi ya? Enggak, aku lupa caknya aku. Kemudian Kak Fadila, Belum. silakan merapat. Iya, karena kita hari ulang tahun Takut deh. Takut dah naik ketek. Tidak. Iya. Kita mau naik ketek guys. Kita ke bagian perahu 2. Deg-degan. menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai di dalam hati. Hai guys, jadi kita udah di ketek. Terus sekarang lagi jalan ke Pulau Kemarau. Dari tadi dijelasin sama kakaknya beberapa rute kayak Jembatan Ampera, terus juga ini. Nah, gelombang-gelombang. Sekitar mungkin 10 menitan lagi kita bakal sampai karena udah mulai dikit. Hai guys, jadi kita udah nyampe di Pulau Kemarau. Nanti kakaknya bakal ngejelasin kira-kira apa sih sejarah dari Pulau Kemarau ini. Bagus banget guys, merah, warnanya merah, warna-warni gitu kayak ala-ala Cina tuh. Agak ide ya, ini juga kami tadi dari sana. Nantikan keseruannya. Di Palembang tapi baru 2 kali. Ayo naik ke sini. Abel baru sekali. Fix. Kalau sudah kesini berarti Abel legal menjadi orang Palembang. Kita mau ke sejarahnya dulu tuh guys. Lagi dijelasin sama kakaknya. Di sebelah sini. Ya. Nah, Betul gak, Wang? ya, Bisa dilihat ilustrasinya kira-kira Pulau Kemarau di sebelah mana ya? adalah delta. Deltanya di sini. Yang ada daratan di tengah-tengahnya. Ini. Betul. Kenapa disebut Pulau Kemarau, ada yang tahu? Karena gersang. Tidak pernah Kemarau ya? hujan. Kemarau gersang. Fakta menariknya adalah Balkis. Jadi kan kawasan ini tuh baru dibuka sebagai tempat peribadatan sekitar 62. Sebelumnya banyak orang yang kesini itu cuma orang-orang etnis China, orang-orang Tionghoa. Jadi mereka menyebutnya ini adalah Pulau Kemalu. 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 Jadi Kemalu. Jadi pas balik dari Pulau Kemarau ini ke kota, ditanya nih, dari mana jiwa kan? Ya, kita dari Pulau Kemalu ah. Kemalu, Pulau Kemalu. Mungkin dikiranya tadi mereka itu cadel. Iya. Jadi Kemaru. Jadi lama-lama jadi Pulau Kemaru. Sama kayak Ampera itu kan mungkin harusnya Ampera, penderitaan bukan penderitaan. Mungkin karena kita terbiasa menyebut pempek jadi P, jadi Ampera. Kapital semua jadinya.
Ampera. Iya, padahal Ampera. Tapi Ampera. Ampera. Jadi dari mana ini? Kita dari mana? Pulau Kamalu. Kemalu ya. Cintanya Siti Fatimah dan Tan Bun An. Siapa itu Siti Fatimah? Siti Fatimah itu adalah putri dari kerajaan Palembang. Dia berparas cantik dan ternyata ada yang kepincut nih sama Siti Fatimah. Dia adalah pangeran dari Jawa, dari Cina. Namanya adalah Tan Bun An. Nah, Tan Bun An ini singkat kata singkat cerita bucin ya dengan si Siti Fatimah tadi. Jadi pada suatu ketika Siti Fatimah ini dilamar oleh Tan Bun An. Syarat untuk menikahi Siti Fatimah tadi harus memberikan mahar ya berupa sesuatu hal yang tidak memberatkan. Tapi tidak merendahkan juga. Nah, jadi dia harus membawakan guci sebanyak 7 guci yang berisikan emas. Karena jauh ya Tan Bun An tadi dari Cina, ya dari Tiongkok. Jadi dia adalah orang Tionghoa. Maka di perjalanan itu kan dulu masih banyaknya perampok dan bajak laut. Jadi di atasnya guci tadi diisi dengan sawi. Nyampe ke Palembang, sawinya busuk. Nah, ternyata karena dia kecewa, seharusnya kan isinya tadi emas kan. Mungkin harta kekayaan lah ya isinya. Ternyata pas dibuka isinya adalah sawi yang sudah busuk. Karena dia tadi kecewa, dibuangnya lah ke Sungai Musi. Ternyata pas di guci ke-7, gucinya pecah. Ternyata isinya adalah emas. Karena dia bingsal, you know bingsal? Yeah, I know. Bimbang dan kesal. Diselamlah oleh si Tan Bun An dan prajuritnya awalnya. Ternyata dia udah nimbul lagi ke permukaan, tenggelam. Karena pada saat itu Siti Fatimahnya tadi bucin, dia kan pasti gelisah ya. Iya, kok tidak muncul lagi? Diselam juga oleh Siti Fatimah. Padahal tadi contohnya lah Duiko tidak muncul ke permukaan. Tapi dia berwasiat, apabila suatu ketika aku meninggal dalam selaman mencari belah jiwaku, Nah jomblo. astagfirullah, maka akan ada muncul gundukan tanah. Dan ternyata benar, di sini ada gundukan tanah. Padahal sebenarnya secara cerita rahasia dongeng. Nah, sebenarnya kalau secara ilmiah ini adalah delta. Dia adalah endapan lumpur yang kemudian menjadi suatu daratan. Jadi kawasan inilah satu-satunya kawasan yang merupakan daratan di tengah-tengah Sungai Musi, sehingga ini dulunya dijadikan benteng pertahanan. Nih, boleh dilihat sebelah sini teman-teman. Lihat yang nomor 1. Lihat yang nomor 1. Kelihatan ya yang nomor 1. Ini dipasang rantai. Jadi kalau misalnya kapal masuk dari sini, ditarik. Maka nyampe di daerah kawasan BKB dia sudah karam. Nah, itulah kenapa masih banyak yang mencari harta karun. Karena banyak zaman dulu, karena ada perang, itu kan terjadinya di Sungai Musi. Kalau dia dari Cina, dia dari Belanda, dari mana, pasti dia bawa harta. Mereka tuh dari bawa harta, karena kan nak belanja ya, dia bawa duit. Tapi kan zaman dulu koinnya kan yang bulat-bulat itu kan. Nah, itu jadi barang antik, dicari oleh orang yang nyari harta karun, harganya mahal. Ini kapalnya, mungkin dulu kapalnya itu adalah kayu yang sudah terurai sepertinya. Kecuali kalau dia plastik ya udah ribuan tahun gitu. Mungkin sudah terurai, bener. Pelaju ini dulu itu seperti kota tersendiri. Jadi fun fact, Berbanggalah Pelaju adalah kota kedua yang diincar sama Jepang pas Jepang masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah kota Tarakan, yang kedua adalah kota Pelaju. Siapa yang pulang Pelaju? Pelaju Nah, berbanggalah Pelaju Pride ya. Jadi Pelaju ini teman-teman adalah kota, karena dulu Pelaju itu seperti kota sendiri ya. Karena apa? Karena di situ ada dua buah perusahaan kilang minyak. Nah, yang sekarang kita tahu menjadi perusahaan PT Pertamina. Nah, itu yang diincar sama Jepang, teman-teman. Makanya setelah Tarakan, Jepang itu mengincar Pelaju. Makanya di Pelaju ini dibuat banyak benteng.
Boleh, biar bisa sekalian lihat. Ini merupakan arsitektur bagian dalam dari kelenteng yang ada di Pulau Kemarau. Kita ya dari depan aja ya. Bisa nggak foto di sini? Nggak bisa ya foto di sini? Iya, karena kalau masuk ke dalam takutnya mengganggu. Nggak foto di sini doang, bisa? Oh, foto di sini boleh. Kita baru Iya, cahaya lebih bagus. 5, 6, 8, 9. Oh, ada 9. Ada 9 guys. Tadi udah dari kelenteng buat foto-foto. Terus sekarang ke pagodanya. Ada 9 lantai, ternyata hari udah mulai panas, mulai terik. Coba kita tebak-tebakan dulu. Yang mana cewek, yang mana cowok? Yang mana cewek, yang mana cowok? Kenapa? Nanti dapat kotak loh. Nanti dapat kotak loh. Yang mana yang cewek, yang mana yang cowok? apa bedanya? Ayo coba. Jeng 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 jeng. Mami, can you translate? Yang cewek adalah Oh, bedanya di kaki, guys. Tuh. apa alasannya? Dia menjaga dan merawat anaknya. Yang sebelah kiri Main bola. pertahanan versinya. Yang kedua versi naga. Yang mana yang cewek, yang mana yang cowok? Ayo. Lidahnya ya? Ketemu yang singa. Oh, the tongue. Dua-duanya cowok. Nah kan, tidak ada yang berbeda. Semuanya berkumis. Oh, dari kumis. Kena tipu. Bisa gitu pada sih aku sudah begini. Masing-masing boleh. Dalam satu boleh kalau kamu mau bikin konten, Sangat mau terik. foto. Dan saya Bisa bersedia aja kita untuk foto. mau foto-foto dulu. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's Ada jomblo nggak di sini? Jomblo. Nah banyak ya, harusnya kayak gitu ya ke. Konon katanya kalau teman-teman yang jomblo bisa pegang akarnya, dapat jodohnya deket. Waduh, Mau nggak? jauh banget akarnya. Mau nggak? Boleh, ayo. Ini banyak kayak jomblo. Mbak dia jomblo kan? Jadi guys, kita mau nyari akar pohon beringin ya. Konon katanya ini adalah beringin cinta. Kalau misalnya kita megang akarnya, dia memudahkan, diperlihatkan jodohnya. Gitu. Silakan. Yang mana akarnya yang ini? Oh. Akar gantung. Mari lengkap. 1, 2, 3 sampai Jangan barengan gak sih? Nanti jodohnya bareng. Ya, Mbak dia dapat juga. Bismillah 2026 dapat jodoh. Ini Mbak, ini Mbak. Bismillah. Semoga aku ketemu jodoh aku di tahun ini atau di tahun depan, tapi semoga di tahun ini, amin. Sudah boleh dilepas ini Mbak. Oh,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Sah. Yeay. Hopeless aja. Balik dari sini punya ayam. Amin. Amin paling serius. Setelah foto dan memegang akar itu, semoga ya. 2026 Abel punya cowok. Iya. Langkahi Bella. Ayo langsung nikah berarti ya. Amin. 2026 2027. Ketemu jodoh. Mbak itu tadi kan megang berdua. Mbak jangan berdua Mbak, Aki berbagi lagi jodohnya. Siapa tahu barengan. Aduh. Sekarang kita mau beli minum dulu guys. Lumayan panas tuh. Guys, selesai. Gimana Mbak dia? Mantap. Kita sudah selesai di Pulau Kemarau. Soalnya kita mau ke Kampung Kapitan. Iya betul. Kampung Kapitan. Kita naik ketek lagi buat ke sana. Cukup. Di sini panas-panas tapi adem guys. Iya betul. Ini tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap-gelap juga enggak. Bener. Tapi panas guys. Iya panas. Nah kan adik dia tuh galak, tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung. Sumbangan PT Sungai Selincah. Kita mau naik ketek lagi. Ya, naik ketek lagi. Sudah sampai di Kampung Kapitan. Ini terus mau datang di rumah Kapitan. Kita di depan, bukan lagi di belakang. Emang kita jalur dewe. Jadi dibedakan untuk peribadatan. Agak berani dikit deh. Iya. Sekarang kita lagi di rumah Kapitan. Kita mau host tour dulu guys, kira-kira isinya ada apa. Tadi kata kakaknya sih ada tempat ibadah yang kayak gitu. Selamat datang di rumah Kapitan. Beliau merupakan menantu langsung dari generasi ke-14 dari Kapitan. Jadi kalau mau nanya-nanya gitu, boleh langsung info A1. Info A1-nya ya. Teman-teman, salah satu orang-orang beruntung yang bertemu dengan menantu generasi ke-14 langsung dari Kapitan. Nah, di sini merupakan bangunan untuk peribadatan ya? Ya, peribadatan untuk leluhur kami. Maka itu kalau itu kan ada lihat kan ada papan-papan nama. Jadi papan nama itu replika nisan dari leluhur yang sudah meninggal. Nah, Kalau yang papan dimaksud itu yang ini? ini papan ya. Ya. Maksud, Ada berapa belas papan? Banyak ya? Puluhan. Puluhan. Ah, Nah, ini juga melambangkan satu orangnya. Nah,
Jadi kalau dia punya altar itu di Indonesia cuma ada 2. Cuma kita ngobrol manggal ya. Iya. Jadi ada 2. Nah, Sikok di sini, Sikok di Semarang. Nah, uniknya antiknya ini diukir dari satu batang pohon. Katik sambungan, bukannya sistem knockdown bukan. Bukan sistem sambung. Kecuali inilah kayak pagarnya ini. Ini tambahan. Kalau yang lain dari atas, dari bawah sampai atas satu batang pohon. Satu pohon. Tidak ada sambungan. Tidak ada sambungan sama sekali. Dan cuman ada 2 di Indonesia. Satu di Palembang, Satu di Rumah Semarang. Kapit, satunya di Semarang. Iya. Nah, jadi diperkirakan Foto usianya kapital, itu kalau foto sekitar kapital kan 400 dinas tahun. ke-14-nya. Kalau ini dibangun 1600 sekian. Kalau di sebelah itu dibangun 1650. Ini masih asli. Kalau bentuk bangunan itunya asli, tapi kalau lantai-lantai sudah kan. Iya. Nah, kalau di sebelah itu ke sebelah, sebagian besar asli. Karena papannya zaman dulu punya papan sama zaman ini kan beda. Kayunya yang dipakai beda. Iya. Iya. 3 budaya satu. Iya. Yang di atas sekali, yang di genteng itu Palembang kita. Palembang kita apa? 5. Palembang itu Limas. Kalau di bagian dalam ini, bagian ini nuansa Tionghoa. Kalau yang di depan Eropa. Kan ada pilarnya itu. Bisa dilihat dari jendela dan pintu. Kalau jendela dan pintu itu Kalau yang di sebelah cuman Limas sama kayu. Jadi Limas sama ini sama Tionghoanya. Eropa cuma di sini beda. Ya. iya, betul. Jadi mengadopsi 3 budaya, budaya Cina, budaya pribumi Melayu, Limas, dan Eropa. Eropanya dilihat dari mana? Dari kusen-kusennya. Nah, kusen-kusen pas Eropa itu jendelanya besar dan cahayanya tuh masuknya banyak masuk. Nama ini. Kalau yang lainnya bisa dilihat dari simbol itunya, simbol itunya. Replikanya sama. Jadi satu ini sama ini. Jadi kalau misalnya yang di ini kan ada ukiran ini, ada ukiran. Kalau kita ke makam dia, tulisannya di sini sama tulisan di makam. Betul. Masalahnya Kamarnya. Gajah khas. Tuh, bisa dilihat. Rajanya Cina banget. Iya, Cina banget. Ada kiran burungnya, terus juga Cina gitu. tulisan Cinanya, dibilang kiran Cina. kamar pengantin zaman dulu. Ya, cara Cina sih. konsepnya. Kayak drama-drama Cina. Drama-drama Cina, beracin. Di sini kayak ada jalan penghubung gitu di antara rumah yang pertama ke rumah kedua. Keren sih konsepnya. Wow. Ini kayak kantor Tionghoa-nya gitu, guys. Oh, ada sejarahnya di sini. Tuh, dari tahun 1377 sampai 2014. Ya, ada Unsri yuk. Wow. Keren. Let's go. Aku udah bikin dulu doanya. Kira-kira kalau gue ini lagi berarti tidak belum saatnya. Begitu. Cuman kalau dalam satu kali langsung keluar tadi kayak gini, berarti memang sudah di ACD gitu ya. Bahasa sederhananya, gitu ya, biar lebih mudah dimengerti teman-teman. Nah, di sini juga ada patung-patung dewanya, dewa untuk disembahan. Oke, gitu ya. Terus uniknya kita boleh ke belakang untuk melihat dari etnis Tionghoa.
Wow, keren banget ya. Di sini kita boleh ke belakang gitu. Dari filosofi Tionghoa Wow, diperlukan luas banget. space yang bisa koneksi langsung dengan alam langit. Apa tujuannya? Untuk menerima persembahan, untuk menerima hidayah ibaratnya langsung dari dewanya. Hujan itu sangat berarti, gitu. Hujan, sinar matahari pertama di pagi hari itu merupakan berkah-berkahnya. Oh, keren banget ya. Ada yang mau coba doa versi Tionghoa? Yang mau coba boleh? Iya. Boleh coba. Sudah lama. Ini namanya experience ya. Sekali lagi. Reina nyoba. Boleh mau? Mulai. Nah. Bismillah. Tuh lihat guys. Keren banget ya. Saya Angga Indel mohon maaf jika ada kurang, salah kata dan kurang dalam segi pelayanan. Si Palembang ini mohon maaf. Sampai jumpa di slide selanjutnya. Kita berjanji akan ditutur dan tutur. Banyak ya. Jangan lupa cek Palembang Goodlife dalam post video dan foto keseruan hari ini. Oke? Oke. Sampai jumpa. Dan tutur hari ini. Kita pulang ke BK. Dadah. Dadah. Kita sudah di kapal lagi dari Kampung Kapitan. Mau pulang ke titik awal terus pulang selesai. Terima kasih Mbak Dia sudah menjadi partnerku hari ini. Nanti kita jalan-jalan lagi ke Palembang. Nabrak. Hah? Hai, selesai kita naik ketek. Happy banget ya Mbak Dia. Seru guys. Sekarang kita mau nyari makan siang. Makan siang guys. Iya, mau makan nasi dulu. Di situ baru pulang tidur. Karena perjalanan ini sudah memotong waktu tidur kita banget. So guys, inilah keseruan hari ini. Selesai sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.